Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Nah, yang selanjutnya kita mengetahui dulu nih apa tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa makna dari beriman kepada malaikat. Yang kedua, kita akan mengetahui perbedaan antara manusia dan malaikat. Yang ketiga, kita akan mengetahui tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Yang keempat, kita akan mengetahui perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Dan yang kelima, kita akan mengetahui hikmah dari beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh, terlebih dulu nih Ibu Guru mau tanya, apa sih iman itu? Ya betul lah, percaya, yakin, betul sekali. Tapi lebih lengkapnya, beriman atau iman itu adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dengan ucapan, dan melakukan dengan perbuatan. Gimana itu maksudnya Bu? Ya, jika kita mengimani sesuatu, kita mengimani malaikat Allah, kita harus menanamkannya dalam hati bahwa kita memang percaya, kita memang mengimani bahwa malaikat itu ada. Yang selanjutnya kita mengucapkan dengan ucapan. Yang ketiga atau yang selanjutnya kita menunjukkan perilaku bahwa memang kita mengimani adanya malaikat. Jadi kalau kita hanya mengucapkan saja bahwa kita mengimani malaikat, tapi di dalam hati sebenarnya kita meragukannya, itu belum termasuk dalam beriman. Seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah makna dari beriman kepada malaikat. Selanjutnya, apa aja sih yang perlu kita imani dari malaikat? Ada 4 perkara yang perlu kita imani. Yang pertama, kita harus mengimani adanya wujud dan penciptaan malaikat. Yang kedua, kita harus mengimani semua malaikat yang ada di muka bumi, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, kita harus mengimani sifat-sifat malaikat. Dan yang keempat, kita harus mengimani tugas yang diemban oleh malaikat. Kita harus mengimani wujudnya. Yang pertama, bahwa malaikat itu berwujud sama dari pertama kali diciptakan oleh Allah. Dia tidak berubah menjadi lebih tua, lebih muda, atau sebagainya. Tetapi, malaikat bisa berubah jika Allah menghendaki. Seperti itu ya. Dan penciptaannya, kita juga harus mengimani bahwa malaikat memang benar-benar diciptakan oleh Allah. Yaitu terbuat dari apa? Nur atau cahaya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita harus mengimani semua malaikat yang ada di muka bumi. Karena malaikat di muka bumi bukan hanya 10 yang kita tahu itu saja, melainkan ada banyak sekali. Seperti yang tertulis dalam surah Al-Anfal ayat 9. Di situ disebutkan bahwa ada ribuan malaikat di bumi. Seperti itu. Jadi, meskipun kita tidak mengetahui semua malaikat, kita tetap harus meyakini bahwa memang ada banyak sekali malaikat di muka bumi. Yang selanjutnya yaitu mengimani sifat-sifat malaikat. Ada berapa sifat? Ada 1 sifat, yaitu taat atau patuh kepada perintah Allah. Jadi, malaikat itu tidak seperti manusia yang punya hawa nafsu, punya keinginan, punya kehendak. Tidak sama sekali. Malaikat hanya patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu percaya terhadap tugas yang diemban oleh malaikat Allah. Ada berapa tugas? Ada banyak sekali tugas. Yang kita ketahui dari 10 malaikat itu tugasnya kan berbeda-beda. Nah, selain 10 tugas itu, ada lagi tugas, yaitu yang pertama, untuk menyebarkan rahmat Allah. Itu adalah tugas malaikat. Yang kedua, yaitu untuk menurunkan azab kepada orang-orang yang ingkar. Yang selanjutnya yaitu, malaikat juga memohonkan ampun manusia kepada Allah. Jadi, kita sebagai manusia dimohonkan ampun oleh malaikat. Nah, selanjutnya yaitu sebagai untuk peningkat rohaninya manusia.
Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan antara manusia dan malaikat. Ada berapa saja sih perbedaannya? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu alam hidupnya. Sudah pasti berbeda. Kalau manusia di alam syahadah, sedangkan malaikat berada di alam gaib. Yang selanjutnya yaitu penciptaannya. Jika malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Yang ketiga, kedudukannya. Ini juga sangat berbeda. Jika manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, berbeda dengan malaikat diciptakan sebagai pengawas manusia di muka bumi. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifatnya. Ini sangat mencolok sekali. Kenapa? Karena manusia ada yang ingkar dan ada yang taat kepada Allah. Sedangkan malaikat sudah pasti dan sudah tentu itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi perbedaan dari manusia dan malaikat. Nah, yang selanjutnya yaitu tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Sebenarnya ada banyak sekali tanda, tapi di sini kami menyebutkan beberapa saja. Yaitu yang pertama, senantiasa taat dan patuh kepada Allah serta Rasul-Nya. Kenapa? Karena jika seseorang sudah mengimani adanya malaikat, sudah pasti dia juga percaya ada zat yang lebih besar lagi yang menciptakan malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pasti akan taat dan patuh kepada Allah. Kenapa dengan Rasul-Nya? Jika manusia sudah percaya kepada adanya malaikat, sudah tentu percaya juga jika Rasul itu memang manusia pilihan Allah yang dipilih dan diberikan rahmat atau diberikan wahyu sehingga bisa menyampaikan kepada umatnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tidak menyekutukan Allah. Kenapa? Karena sudah tahu keagungannya, sudah tahu kemahabesaran Allah. Jadi manusia yang percaya kepada malaikat tidak punya pikiran lain untuk menyekutukannya dengan apapun. Yang selanjutnya yaitu mematuhi ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena manusia sudah percaya jika apa yang dibawa oleh malaikat itu memang benar-benar wahyu dari Allah. Seperti itu. Jadi sudah pasti diikuti ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu melaksanakan syariatnya. Karena syariat itu memang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mukmin. Jadi orang-orang yang beriman kepada malaikat sudah pasti untuk melakukan syariat tersebut. Nah, setelah kita tahu nih tanda-tanda dari orang yang beriman kepada malaikat, selanjutnya perilaku apa yang dimunculkan oleh orang-orang yang beriman kepada malaikat? Yaitu yang pertama, selalu berhati-hati dalam berperilaku dan berbicara. Kenapa? Perilaku ini muncul karena adanya rasa selalu diawasi. Jadi jadi orang-orang yang beriman ini selalu berhati-hati. Takut-takut nanti apa yang diucapkan atau apa yang diperbuat itu menyakiti atau tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu selalu berbuat positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Yang selanjutnya yaitu senantiasa menghiasi diri dengan akhlak mulia. Karena tadi itu merasa dirinya diawasi, merasa dirinya bertanggung jawab atas kehidupan yang diberikan oleh Allah. Jadi dia melakukan kehidupannya dengan sebaik mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja sih hikmah yang didapat? Ada beberapa. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi di sini kita menyebutkan beberapa saja. Yaitu yang pertama, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita mengetahui keagungannya ini, kita pasti akan menumbuhkan rasa cinta yang berlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur. Kita senantiasa bersyukur karena Allah menciptakan malaikat yang begitu baik, begitu taat. Tapi kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya yang paling sempurna, karena dibekali dengan akal, kita harus senantiasa bersyukur kita bisa melampaui kedudukan malaikat, melampaui
kemuliaan malaikat jika kita bisa melawan hawa nafsu kita. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu mencintai malaikat. Seperti tadi sudah disebutkan, salah satu tugas yang diemban malaikat adalah memohonkan ampun untuk manusia. Coba, malaikat memohonkan ampun kita, bagaimana kita tidak mencintai malaikat? Ya kan? Selanjutnya yaitu menghindari diri dari mudah percaya terhadap tahayul. Yang selanjutnya menjadi lebih istiqomah, yaitu melahirkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Hal ini lahir dari adanya rasa senantiasa diawasi. Jadi takut untuk berbuat hal-hal yang tercela seperti itu. Itulah tadi hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Nah, berarti sudah sampai di penghujung pembelajaran kali ini. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi ada beberapa yang kurang berkenan atau mungkin kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.